Syarat sah yang kedua untuk orang sholat ialah selain menghadap ke kiblat, selanjutnya adalah niat. Niat dalam setiap amal ibadah itu menjadi sebuah kewajiban. Dan niat itu pula yang menjadi tolak ukur apakah ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Walaupun amal ibadah itu baik, sesuai tuntunan oleh Rasulullah SAW dan juga anjuran Al-Quran, tetapi jika niatnya salah bukan untuk mencari keridhaan Allah, maka otomatis yang namanya ibadahnya itu pasti akan rusak, tidak diterima oleh Allah. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Bayyinah Allah berkata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami memerintahkan mereka kepada kaum muslimin kecuali hanya untuk menyembah Allah seikhlas-ikhlasnya karena Allah. Dan juga dalil yang lain dari hadis Umar ibn Khattab di Sahih Bukhari nomor hadis 1, di Sahih Muslim nomor hadis sekian, bahwasanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah itu benar tidaknya ditentukan oleh niat orang yang mengerjakan amal ibadah itu. Yang berniat untuk Allah maka akan sampai kepada Allah jika sesuai tata caranya benar. Yang berniat bukan untuk Allah, walaupun tata caranya tidak benar, maka akan tidak sampai kepada Allah. Jadi antara niat dan tata cara itu harus berbarengan. Jadi niat adalah pondasi dasar setiap amal ibadah. Yang mana niat itu harus dibarengi dengan yang namanya sesuai ajaran Rasulullah. Karena kalau tidak sesuai ajaran Rasulullah, walaupun niatnya benar, jadinya bid'ah. Dan bid'ah pasti tidak diterima. Niat itu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara melafadzkan niat untuk sholat? Apakah harus dijaharkan? Apakah harus dikatakan usolli sholatas subhi fardhon rakaataini lillahi ta'ala? Apakah harus seperti itu dengan diucapkan melalui lisan atau cukup dalam hati saja? Tidak ada perbedaan di antara ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Maka asalnya niat itu tidak harus diucapkan. Jika sudah tertanam dalam hati, sudah cukup bagi orang itu untuk melaksanakan sholatnya. Contoh kasusnya Pak Malik ketika dari rumah mau jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Ketika Adam sudah mengumandangkan azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pak Malik langsung ambil air wudhu, kemudian langsung niat, saya mau ke masjid untuk sholat zuhur dalam hati. Maka tanpa harus Pak Malik ketika imam sudah bilang sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah, tanpa harus mengulangi niatnya saya ingin sholat zuhur, baru tanamkan niat itu di dalam hati ketika di rumah tadi, setelah mendengar azan, sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi agama itu sudah Allah mudahkan, Bu, Bapak. Tidak perlu dipersulit lagi. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya ad-dinu yusrun. Agama itu sudah mudah. Walan yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Dan kata Rasulullah, jika ada seseorang yang membuat sulit dirinya sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan kalah dengan nafsunya. Pasti akan sulit untuk istiqomah. Maka ikutilah anjuran-anjuran yang sudah memudahkan kita supaya bisa untuk tetap istiqomah dalam beribadah. Seperti itu. Jadi jangan mempersulit diri sendiri dalam beribadah. Jika ada dalil yang memudahkan, ambil jalan yang paling mudah. Dari Aisyah pun Rasulullah mengatakan Rasulullah pasti selalu seperti itu. Jika dihadapkan kepada dua perkara, maka Rasulullah pasti akan memilih yang lebih mudah. Untuk apa? Untuk umatnya yang Rasulullah pikirkan. Supaya umatnya bisa mudah menjalankan ibadah. Karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dalam beribadah itu kita dituntut untuk istiqomah. Sebaik-baik ibadah, kata Rasulullah SAW, adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Sebaik-baik ibadah ialah ibadah yang terus-menerus continue. Walaupun sedikit. Kita dihadapkan untuk melaksanakan sholat duha. Ada yang satu ingin mengerjakan sholat duha 8 rakaat.
Ada yang satu ingin mengerjakan sholat duha 2 rakaat saja. Yang 8 rakaat ini dikerjakan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya berbenturan dengan jam kerjanya. Tetapi yang satu, yang B, mengerjakan 2 rakaat saja, akhirnya tidak harus berbenturan dengan jam kerjanya. Sehingga yang pertama, karena berbenturan dengan jam kerjanya, akhirnya sholat duhanya bolong-bolong. Karena lebih ingin mengutamakan yang namanya kuantitas daripada kualitas. Jadi kalau memang tidak bisa 8 rakaat, lebih baik 2 rakaat tetapi continue.